Hey hey hey, kembali lagi di channel Alur Movie. So, kali ini kita membahas alur dari film yang berjudul The Third Wife. Film ini berasal dari Vietnam, namun di negara tersebut, film ini diblokir di bioskop Vietnam itu sendiri. Loh, kenapa bang? Ya karena pemeran utama dalam film ini masih berusia 13 tahun dan beradu akting panas dengan pria yang terpaut jauh umurnya. Bahkan, masyarakat di sana mengkritik ibunya dan produser film tersebut. Itulah alasan mengapa aku kurang berani menampilkan judul filmnya untuk kali ini. Jadi yuk kita mulai saja ceritanya. Eits, tapi tahukah kalian, sebuah legenda mengatakan bahwa orang yang menonton video ini lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, sekalian tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya. Oke? Awal cerita, seorang gadis yang berusia 13 tahun yang bernama Mai menuju ke rumah calon kediaman rumah barunya dan melangsungkan pernikahan di sana. Perlu diketahui juga bahwa pernikahan ini bukan dipaksa, melainkan dengan kerelaan diri Mai mau menjadi istri ketiga. Karena baginya, ia hanya ingin hidup enak dari keluarga yang kaya raya. So, pada malam harinya, Mai menyiapkan diri di kamar pengantinnya. Ada sebuah tradisi unik di Vietnam bahwa pengantin pria harus memakan kuning telur yang ada di perut pasangannya. Istilahnya untuk menambah nilai plus-plusnya lah. Dan enak-enak dilakukan sampai sang suami puas. Kini, Mai menjadi nyonya di keluarga besar tersebut. Mai mulai belajar menghadapi manis pahitnya berumah tangga. Dia belajar dari Nyonya Ha, sang istri pertama, dan Nyonya Suan, sang istri kedua. Bagaimana cara memikat suami di atas ranjang, dan menikmati kehidupan suami istri. Di sini, Mai digambarkan berusaha mempelajari beberapa hal tersebut. Dan malam harinya, Mai mempraktekkan langsung apa yang dipelajarinya tadi. Kegiatannya di sana cukup mudah karena ia adalah seorang nyonya, seperti cuci pakaian, bercocok tanam, dan mandi. Ya, mandi. Kini sepertinya Mai sudah mengandung sekitar 4 bulan, dan rupanya ia takut tidur sendirian. Namun suatu kejadian tak terduga terjadi. Saat Mai buang air kecil di tengah malam bulan purnama, ia mendengar suara desahan cangkul mencangkur dari kejauhan. Walau hampir tak terdengar, Mai yang terlanjur penasaran itu menuju ke sumber suara. Dengan langkah yang hati-hati, Mai pun mengintip. Setelahnya, ia sangat terkejut. Ternyata pria yang bernama Van itu mantap-mantap dengan Suan, si istri kedua. Van sendiri adalah satu-satunya anak laki-laki dari semua istrinya, yang mana ibu kandungnya adalah si Ha, istri pertama. Setelah cukup puas Mai melihat mereka, ia kembali ke kamar karena takut diketahui oleh mereka. Beberapa hari kemudian, dua orang pembantu ketahuan berhubungan gelap yang lalu dihukum oleh sang tuan. Mai yang padahal tahu si Suan melakukan itu juga hanya bisa terdiam. Hari-hari berlalu begitu saja. Tak jarang ia melihat suaminya bermesraan dengan istrinya yang lain. Namun ada satu hal yang menurutku aneh dalam film ini, di mana ketiga istri ini sangat akur. Bahkan mereka sangat memperhatikan kesehatan bayi istri ketiga. Sampai suatu ketika, Ha si istri pertama hamil. Mai yang mengetahui kabar tersebut takut jika ia tidak mampu memberikan anak laki-laki kepada suaminya. Tidak ada doanya yang lain, selain berharap kelak ia akan melahirkan anak laki-laki. Di sisi lain, Van dijodohkan dengan wanita lain. Di situ, ia mengancam dirinya sendiri untuk bunuh diri, karena ia tidak menginginkan pernikahan itu. Sebab, ia bukan wanita yang ia cintai. Ibunya pun mencoba menenangkannya, berharap Van tetap mau menikahi gadis tersebut. Akan tetapi, Van mati-matian jatuh cinta kepada Suan. Suan yang tidak ingin mengambil risiko, menyuruhnya pergi dan tidak membahas percintaan mereka.
Fan yang tertolak cintanya hanya bisa menangis. Kejadian tak terduga terjadi lagi. Ibu Fan alias Nyonya H terdiam di kasur selama beberapa jam. Pembantunya yang keheranan pun mendekatinya. Barulah ia tahu, ternyata Nyonya H mengalami keguguran. Seperti biasa, Suanlah yang selalu merawat Mai dengan bayinya. Bahkan di antara yang lain, Suanlah yang paling menyayangi Mai. Akan tetapi, Suan sangat terkejut ketika Mai mengatakan bahwa ia mencintai dirinya. Suan menganggap itu hal gila dan takut nanti Dewa akan marah dengan hal itu. Suan pun menenangkan Mai yang patah hati. Ia menjelaskan bahwa Suan sangat mencintai Mai seperti ia mencintai anak-anaknya. Bahkan, ia menganggap Mai itu adalah anaknya sendiri. Hari pernikahan berlangsung. Fan akan menikahi gadis belia, kira-kira 12 atau 13 tahunan. Seperti tradisi malam pertama, gadis tersebut pun menggoda suaminya dengan cara melepas bajunya secara perlahan-lahan. Namun, Fan membentaknya untuk menyuruhnya berhenti. Sepertinya Fan tidak ingin melanjutkan hubungan ini. Dan adegan malam pertama pun di-cancel. Besoknya, gadis tersebut hanya bisa terdiam di depan rumah. Seolah-olah ia gagal menjalani tugasnya. Ayah Fan rupanya ingin membatalkan pernikahan mereka. Akan tetapi usul tersebut ditolak mentah-mentah oleh pihak pengantin. Sebab menurutnya hal itu tidak bisa dibatalkan karena terikat dengan dewa. Berbeda dengan Mai, gadis ini menikah secara terpaksa. Merasa menjadi beban keluarga, gadis tersebut mengakhiri hidupnya dengan cara menggantungkan diri. Cerita beralih ke Mai. Mai merasakan sakit yang tak tertahankan lagi. Setelah pembantunya itu memeriksa, ia mengatakan Mai akan melahirkan. Segeralah ia menyuruh seseorang untuk memanggil dokter. Terlihat Nyonya H gelisah dengan kelahiran anak tersebut. Di sini kita melihat proses bersalin Mai yang tampak begitu nyata. Dengan tubuh yang mungil tersebut, Mai mencoba mendorong bayinya itu agar keluar. Akan tetapi si dokter belum kunjung datang. Hanya pembantu dan Suanlah yang membantu proses bersalinnya. Sampai tiba-tiba Mai koit. Ia tidak kuasa menahan rasa sakit yang tiada duanya. Bahkan, Mai sudah bermimpi di alam barzah. Dalam keadaan panik tersebut, untung saja ada Nyonya H yang ahli membedah. Padahal ia masih tetap mengira kegugurannya tersebut dibuat oleh Mai. Karena ia waktu itu memberi teh. Mereka tersenyum bahagia ketika tahu Mai melahirkan anak perempuan. Beberapa hari kemudian, mereka menemukan jasad gadis tunangan Fan tersebut. Fan sangat menyesal atas perbuatannya yang mengabaikan servis gadis malang tersebut. Yang kemudian gadis tersebut lalu dikubur. Aku pun mengambil kesimpulan bahwa bagi Mai menikah dalam usia muda ternyata tak seindah yang dibayangkan. Apalagi dengan hadirnya bayi yang selalu menangis tak tentu. Dan film ini ditutup dengan Mai yang gagal menjadi nyonya sebenarnya. Juga sepertinya mengalami PPD atau baby blues. Dan cerita pun selesai. Tolong bantu channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Juga share video ini ke teman-teman kalian agar tahu film poligami ini. Terima kasih dan bye.